gubernur pun juga nggak ada masalah sih. Nah, cuman masalah ini kan masalah timingnya, saya nggak paham masalah di situ. Ini 2,5%. Itu sebenarnya kalau daerah lain sebenarnya sudah dijual. Kalau kita melihat Sumatera Barat, terus Riau Kepulauan malah ada 10% untuk PDKP. Dan Riau juga 75% ya. Dan daerah-daerah lain juga bisa. Mungkin kita dulu Pak Singkara. Baik, terima kasih Pak JM. Artinya dari harga pokok produksi Pertamina dan lain Pak ya, tidak ada. Artinya ini karena memang imbas dari ada kenaikan PKBB ya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ini informasinya. Teman-teman sekalian, mungkin ini dari rekan-rekan saudara dari kami ya, yang mungkin yang hadir ya, kemarin ada yang menyuarakan ekspresinya. Mungkin terdulu kami akan pendapat siapa yang jadi ketua rombongannya, misalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roji Panjaitan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sumatera Utara. Di sini kami datang beberapa orang dari PW kami Sumut untuk mengikuti rapat dengan pendapat yang telah diagendakan sebelumnya jauh-jauh hari oleh pihak DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Komisi B. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun substansi dari RDP hari ini, perlu kami informasikan kepada para hari ini yang berhadir di ruangan ini. Kami sebenarnya sangat menyesalkan dan sangat kecewa dengan RDP hari ini. Pimpinan rapat perlu diketahui. Kenapa demikian? Karena sejatinya tadi pagi kami dihubungi bahwa RDP hari ini dibatalkan sepihak oleh pihak DPRD. Sekali lagi kami katakan bahwa hari ini DPRD secara sepihak tadi menyampaikan kepada kami bahwa RDP dibatalkan. Namun, lagi-lagi kami katakan bahwa ini adalah kong kali kong. Akhirnya dengan berbagai upaya, kami yakinkan bahwa ini pasti terjadi RDP ini dan akhirnya kami datang kembali. Makanya sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa RDP ini atau pihak DPRD sudah kong kali kong dengan pengusaha, dengan Pertamina dan juga Pemprov agar bagaimana supaya kami tidak hadir hari ini. Itu poin penting yang kami sampaikan pimpinan DPR, pimpinan komisi hari ini. Dan terjadi di sini pembohongan, pengkhianatan hingga janji. Padahal sebelumnya kita sudah sepakat bahwa hari ini ada RDP tanggal jam 10 dan kami diundang secara resmi. Tapi terjadi ada pembohongan publik di sini. Ini tolong diklarifikasi sebelum kita masuk ke substansi pembahasan pimpinan. Itu pertanyaan di awal dari kami. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Apakah ini memang sengajaan atau memang ada miskomunikasi di internal DPRD Sumut sendiri? Kalau pimpinan diklarifikasi pimpinan. Terima kasih. Baik, sebelum tadi ya ada informasi ya. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, ada miskomunikasi sebenarnya dari rekan pimpinan terkait rapat hari ini. Saya orang yang sangat mendesak. Saya orang yang menyuarakan supaya rapat hari ini dapat dilanjutkan. Hadirin sekalian. Jadi kami hadir di sini adalah orang yang berkeinginan rapat ini jangan ditunda. Karena alasannya tidak hadirnya Komisi C, tapi tidak ada unsur-unsur lain yang saya tidak tahu lah dari luar sana ya. Tetapi kami tetap ini dilanjutkan supaya jangan ada timbul fitnah apapun. Karena memang ya saya juga heran sebenarnya, tapi mesti diperpanjang lah. Tetapi bagaimana kita dapat mengklarifikasi kenaikan ini supaya kita tahu di mana duduk persoalannya. Jadi jangan sampai nanti ini menjadi isu-isu bola panas di DPRD sehingga nanti kami seakan-akan seperti tadi dari adik kami dari kami mengatakan ada apa begitu. Jadi saya mendesak, makanya saya yang rapat hari ini ikut melaksanakannya, termasuk dari rekan dari Komisi B untuk melanjutkannya. Terkait nanti mungkin ada hal yang tidak bisa dapat informasi, kita lanjutkan di kemudian hari. Apa komisi berapa? Komisi B. Ya. Jadi gini Adinda, nanti kalau mau bertanya harus melalui pimpinan dulu ya. Jangan langsung lanjut, itu kan ada termain di dalam tanda tertib ya. Oke Bapak sekalian, sepakat ya. Baik, saya ya ada beda.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Oke, baik. Ya. Jadi saudara sekalian, artinya kenaikan yang 5% menjadi 7,5% ini sudah diutarakan dan pihak Pertamina, pemerintah daerah sudah klarifikasi, sudah memberi informasikan, sudah merumuskan. Jadi kenaikan Rp200 tadi itu bukan lagi dadakan Pak ya, bukan tiba-tiba juga naik gitu kan ya, tapi sudah dibicarakan terlebih dahulu akibat dari tarifan yang naik. Informasi kemarin dari pihak Gubernur menyatakan bahwasanya kenaikan itu dari Pertamina Pak, dari surat kabar. Ternyata itu dari PWKBB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bukan dari harga pokok penjualan dari Pertamina. Artinya tidak inisiatif Pertamina yang menaikkannya, tapi kena akibat tarif yang harus ditanggung oleh konsumen, makanya kenaikan. Begitu Pak ya? Itu begitu Pak Victor ya? Itu Pak, saya klarifikasi. Diskusi kita sama Pertamina itu hanya menyangkut tarif. Mengenai harga itu menjadi kewenangan Pertamina, bukan dari Pemprov tidak punya kewenangan untuk mengatur harga dari pemerintah. Ya ini Pak, jangan sembunyi juga nih Pak Victor. Harus terbuka juga kita pada masyarakat. Kenaikan tarif sesuai dengan Pergub nomor 1 tahun 2001 itu berimbas nggak sama harga pertanian? Pasti berimbas. Tahu nggak itu Pemprov? Pasti tahu. Karena memang situ ada beban yang ditanggung oleh konsumen terhadap kenaikan tadi. Begitu Pak Victor. Jangan kita pula kita ini bersembunyi juga. Karena ada penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif itu pun dirasa masih dalam kategori wajar, karena memang kenaikan itu sampai mencapai 10%. Maksimalnya sesuai Undang-Undang Nomor 28 itu Pak ya. Begitu ya Pak ya. Jadi supaya jangan nanti kita ini buang bola sana, buang bola sini. Supaya juga itu ya sini. Kira begitu. Betul. Mohon dijelasin. Provinsi lain itu kapan Pak kenaikan tarif? Apakah sebelum Covid atau setelah Covid? Kalau yang pasti kita tahu Bengkulu mulai Januari 2021. Yang lain 10%. Dia di rentang 2019 dan 2020 bervariasi tentang provinsi yang lain. Ya, baik. Kita jawab Ustaz ya. Saya kira ini sudah dilakukan sekalian bahwasanya kita hanya belum tahu saja sebenarnya kebutuhan apa adanya kenaikan yang Pak Victor. Estimasi APBD 2021 kita tidak pernah membahas ini sebenarnya. Apakah kenaikan ini akibat dari ada defisit anggaran, kemudian adanya penambahan belanja, karena tentu harus bicara juga rekan-rekan sekalian dari kami juga tidak pernah jadi bicara sebelumnya bahwa terhadap kenaikan ini. Jadi estimasi kenaikan anggaran 2021 juga untuk tahun ini, ya kami nggak tahu kenaikan itu berapa sebenarnya Pak Victor. Ini mohon maaf nanti supaya kami juga clear, karena kita sudah kita kunci kan anggaran 2021 itu apa. Apakah ini 2021 ini kenaikan ini mau kita alokasikan di P? Tentu kenaikan ini tentunya ada kenaikan pendapatan Pak Victor, begitu ya. Dengan adanya kenaikan ini pasti ada kenaikan pendapatan, atau memang pendapatan kita tidak maksimal yang kemarin dinaikkan. Saya tidak klarifikasi dulu. Kembali ke sebagaimana kami sampaikan bahwa ini kan dalam rangka optimalisasi pendapatan. Kalau kaitannya dengan langkah selanjutnya atau ke depannya, ini kan asumsi. Pendapatan kita kan pendekatannya asumsi. Kalau dibilang bahwa nanti berdampak kepada naiknya pendapatan, ini katakan Pertamina bagaimana asumsi Pertamina terhadap penjualan. Jadi kembali ke sana kan dia harus berjalan lurus. Ya baik. Begini Pak Victor, harus clear juga. Kalau kita asumsikan semua faktor-faktornya harus kita masukkan. 2021 juga asumsi kenaikan ini kan kita tidak pernah bahas. Ya pastinya kalau ada kenaikan tarif pasti ada kenaikan pendapatan, kan itu paralelnya ke depan. Jadi harus terbuka juga pada kita. Jadi Pertamina operator sih, dia menjual. Apakah dengan penjualan ini, dengan kenaikan harga ini, apakah penjualan tetap? Kalau dia tetap pasti ada kenaikan pendapatan. Nah, itu saja. Apakah dengan harganya naik, ada penurunan penjualan? Maka harganya pendapatan untuk provinsi itu juga tetap. Apakah ada berimbasnya
apakah ada kenaikan? Kan begitu juga ini. Jadi kan harus dibicarakan, itu kan sudah ada tindakannya pihak Pemprov. Saya kira itu. Saya mau ini Pak, saya langsung aja buka untuk komisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meraja Sarang. Kembali ke Pemprov ini. Kalau dikatakan tadi asumsi memaksimalkan pendapatan daerah, tapi tidak dipertimbangkan ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak. Walaupun hanya 200 rupiah naik, tapi itu berimbas di bawah, Pak. Apa tidak ada lagi sumber lain yang bisa dimaksimalkan untuk pendapatan daerah? Itu yang mau kami tanya juga hari ini. Buktinya sebelum naik ini, sebelum ada Pergub ini, aman-aman sajanya APBD kita. Ini kalau ikut-ikutan dengan daerah lain beda ya Pak. PDRB-nya berbeda, kemampuan daerahnya berbeda. Apakah ini memang sudah substansi harus dinaikkan pajak ini? Kalau tidak dinaikkan, apa imbasnya pada APBD? Itu yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Kemudian kita juga dilibatkan di sini, walaupun ini wewenang gubernur. Tapi ini menyangkut APBD Sumatera Utara. Jadi dalam kesempatan ini saya meminta secara pribadi ini dibatalkan aja di Pergub ini, kembali ke 5% aja agar tidak naik itu walaupun 200 rupiah. Demikian. Baik, poinnya dikembalikan seperti awal ya, supaya beban ekonomi masyarakat yang sekarang ini sudah sangat berat, jangan lagi ditambah berat gitu. Lanjut Ustaz Hanya. Baik, terima kasih. Saya dari awal tadi beberapa pertanyaan saya sampaikan supaya kita memberikan komentarnya proporsional gitu. Misalnya setelah dijawab tadi baik oleh Pertamina maupun oleh BP2RD, kita sudah punya gambaran bahwa apa yang menjadi penyebab kenaikan komponen harga minyak yang sudah sebagaimana kita ketahui. Pertama yang saya sampaikan adalah bahwa sekecil apapun kenaikan itu pasti akan berimbas kepada masyarakat. Nah, kita lihat di dalam daftar kenaikan yang ada yang dirilis oleh Pertamina, itu kan ada yang memang pada prinsipnya, Pak Orang pernah sampaikan ke saya, itu BBM yang mensubsidi Pak katanya, yang subsidi tidak. Tapi faktanya di situ ada Pertalite, ya kan? Ada Pertalite di situ yang naik 200 rupiah, kan gitu ya. Nah, Pertalite itu kita ketahui bahwa itu digunakan oleh masyarakat banyak, ya kan, sebagai pengganti premium. Lalu faktanya di lapangan, premium ini tak pernah tersedia dengan baik, Pak. Di dapil saya, di kampung saya di Batubara, itu dari sekian banyak SPBU yang ada premium itu cuma 2 tempat, dan itu pun biasanya sudah dikuasai oleh oknum tertentu. Datangnya cuma 1 bulan selesai, dan ada lagi. Akhirnya apa? Masyarakat yang menggunakan premium, baik mobil-mobil sederhana maupun sepeda motor, semuanya itu tetap mereka mengkonsumsinya dari pengecer-pengecer yang harganya sudah tidak sama lagi dengan yang SPBU, bahkan berbeda-beda. Semakin masuk ke dalam gang, semakin ke pelosok, itu premiumnya makin beda harganya. Toh pikir-pikir sama saja kalau masyarakat itu mau keluar sedikit bawa sepeda motornya keluar, ngisi Pertalite atau bahkan Pertamax akan sama harganya dengan yang ngisi di kampungnya di dalam gitu. Jadi nggak ada gunanya, itu satu. Yang kedua, saya berharap sih tidak ada semacam kebohongan publik saja di sini. Jadi saling tuding gitu antara Pertamina dengan pihak Pemprov bahwa seolah-olah mereka tidak bertanggung jawab dalam tanda petik dengan kenaikan ini. Padahal sama-sama kita juga sudah ketahui bahwa setiap kenaikan tarif itu pasti akan secara otomatis akan juga mengoreksi kepada harga jual Pertamina. Nah, ini harus kita pahami bersama. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa Pemprov dalam hal menaikkan tarif ini, yang pertama saya sepakat dengan teman saya Ustaz Maraja. Jangan kita ikut-ikutan ikut-ikutan daerah lain. Postur APBD kita pasti berbeda, kondisi yang kita alami juga berbeda. Terkait dengan APBD 2021 sudah clear dan sudah kita ketahui dan sudah kita setujui bersama.
tidak ada permasalahan. Jadi saya minta jangan tiba-tiba ada sesuatu yang dicolokkan ke dalam seolah-olah akan mengubah postur itu. Saya pikir ini di luar kesepakatan kita. Kalaupun kita mau rubah ini, masih ada ruang nanti di bulan-bulan depan akan ada APBD akan kita bicarakan. Saya lebih nyaman berbicara di situ. Jadi jangan di tengah-tengah seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saya sebagai wakil rakyat adalah menyuarakan keinginan rakyat di bawah. Dengan kenaikan itu otomatis saya sekarang juga sudah mengeluh. Ya, tentu nanti mahasiswa juga akan menyuarakan itu karena mereka juga orang lapangan. Nah, oleh karena itu saya sama dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Margasa, kita tunda saja. Karena kalaupun ditunda saya pikir tidak akan merubah postur APBD dalam terutama terkhusus poin pendapatan dan sebagainya. Saya pikir itu pimpinan. Terima kasih. Baik, Jadi pimpinan. sebentar, nanti ada ruang kita buat. Nanti ini mesti ruangannya biar DPR, nanti mahasiswa atau bicara dengan kemudian. Coba dimatikan itu rekaman. Baik, kita sudah mendengar tadi dari rekan-rekan dari Komisi B ya, menyuarakan terkait adanya kenaikan PBKBB pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang sebagian minta supaya ini ditunda dulu sampai waktu yang tepat. Bahasanya seperti itu, sehingga nanti beban masyarakat yang saat ini apalagi terimbas COVID ya ini harus kita perhatikan ke depan. Jangan sampai nanti juga sudah jatuh ketimpa tangga, tak ketimpa apalagi kena tangga. Jadi oleh karena itu terkait ini juga perlu juga kami mendapatkan informasi dari pihak yang terlibat ini zona migas terkait ini. Apakah ini berimbas pada penjualan? Apakah ini nantinya kenaikan ini berimbas kepada adanya disparitas harga mengakibatkan orang memborong bahan bakar beralih dari subsidi ke subsidi ya. Saya ini juga tadi dapat berita bahwasanya ngantri-ngantri itu di Batubara orang borong itu subsidi. Padahal kakinya belum masuk itu, tiba-tiba seketika setengah jam sudah habis. Apakah itu berimbas? Jadi tentu kami persilakan dari perwakilan Zona Migas untuk sedikit memberikan penjelasan kepada kami. Kami silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Wakil Ketua Tongan, yang kami hormati juga Wakil Sekretaris Pak Manadia dan seluruh anggota Komisi B yang ada di ruangan ini. Yang kami hormati juga dari Pertamina seluruh dengan jajarannya. Kami hormati juga dari Pemprov seluruh dengan jajarannya. Yang kami sayangi juga adik-adik kami dan kami. Saya teringat Bang, saya dulu juga begini. Bang, jadi inilah regenerasi perjuangan ya. Jadi kalau kami dari Zona Migas melihat setelah adanya perubahan ini harga, karena yang berubah ini adalah barang non subsidi, kami tidak melihat seperti gejolak kemudian atau lebih, karena dari penembusan BBM ke Pertamina kami melihat ini normal-normal saja, karena yang dinaikkan itu adalah barang yang non subsidi. Artinya kalaupun ada pembelian yang spesifik ini kan artinya mobilnya ya boleh dibilang mobil yang menengah ke atas lah yang membeli non subsidi. Kalau kami lihat normal-normal saja. Tapi kalau seandainya yang dinaikkan itu adalah barang yang bersubsidi, ya mungkin reaksinya akan lebih banyak. Saya tertarik dengan Pak Ustadz ini, Pak Radian. Terima kasih Pak
kita untuk 2 kali di sini, khususnya di daerah Abang Iwan. Ada satu jalan, ini mohon maafnya, jadi ada di satu jalan di tempat Abang itu agak sangat sulit dimasuki kendaraan umum. Jadi sudah ada 3 bulan berturut-turut itu yang antar BBM, yang antar LPG juga sudah sangat segan masuk ke dalam itu, Pak. Tapi saya lah yang bermohon-mohon kepada agen LPG, antar BBM, karena mereka itu udah gak mau masuk lagi. Karena kalau masuk ke sana mobilnya itu suka patah, kayaknya rusak di jalan. Jadi mereka kalau nggak masuk. Tapi saya pikir kalau nggak masuk nanti akan masyarakat di sana kasihan, tidak mendapat BBM dan tidak mendapat LPG. Jadi saya dari Islam Migas bermohonlah kepada agen LPG yang antar BBM supaya tetap mengantar. Nah, hal ini juga sudah saya bicarakan dengan pemerintah kabupaten supaya jalannya bisa diperbaiki. Kalau kemarin jembatannya putus, Bang, jalan mau ke Medan Keras nih, Bang, beberapa. Ya. Sudah ini kan jalannya baru jembatan, Bang. Kemarin jembatannya putus ya. Tapi kalau jalannya sangat parah, Bang. Jadi mohon nanti usulan dari pihak wakil rakyat juga ke eksekutif kalau bisa jalan jadi perbaiki. yang paling teriak saya gimana? Oh ya, terima kasih. Jadi yang antar BBM sama LPG itu sudah tidak mau masuk ke sana. Saya bermohon-mohonlah bagaimana supaya mereka tetap mau masuk untuk melayani masyarakat yang ada di daerah sana. Jadi itu sekedar informasi dari kami. Sebenarnya imbas kalau kenaikan BBM ini yang paling indah Pak Puan, kalau ada komisi C menyangkut pajak. Pajak ini kan sebenarnya kami dahulukan pengurusan BBM ini, baru kita keluar dari masyarakat pemilik kendaraan. Mungkin nanti untuk selanjutnya saya kalau mau pajaknya ada teman terkait tidak di dosen di perguruan tinggi, dia punya hitung-hitungan berapa pajak yang kita dulukan di saat kelulusan. Nah, nanti kita pungut dari, makanya kami bukan waktu. Ya kami berharap nanti mungkin Ibu Linda nanti minta kompensasi dari pemerintah. Ada beberapa hal, misalnya beban-beban kami dikurangi. Jadi kalau kondisi di SPBU kami melihat dengan adanya normal-normal saja. Baik, Terima kasih. dari Islam Migas supaya tidak ada imbas dari penjualan, tidak ada demand, sama suka juga sama banyak soalan. Hanya saja memang rakyat sekarang ini yang banyak mungkin yang menggunakan bahan bakar non suci ini merasa keberatan dan kenaikan ini juga tiba-tiba saja tidak dibicarakan ya. Baik, mungkin dari adik-adik yang ingin menyuarakan aspirasi masyarakat, saya persilakan. Dari siapa dulu? Ini ya, ini ketua rombongannya bisa ini. Ya, ketua rombongannya ini boleh ya langsung nih. Ya, silakan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, perkenalkan nama saya Wira Putra. Saya Sekretaris Umum kami Sumatera Utara. Pertama sekali saya ingin sampaikan bahwasanya ucapan terima kasih kami kepada pimpinan yang kali ini memimpin rapat dengan sangat baik. Pimpinan tegas, kemudian mampu fokus, dan juga pimpinan pada pagi hari terlihat segar dan ganteng sekali. Ya, pimpinan yang terhormat, jika Pak Hadian tadi mengkritisi tentang
bagaimana etika seorang mahasiswa berbicara, ya saya pikir seperti itulah mahasiswa dengan semangat yang membara-bara di dalam hatinya. Mungkin Pak Iswan Migas memahami itulah. Artinya bahasa-bahasa seperti itu ya masih normal-normal saja sebenarnya. Ketika bahasa seperti itu tidak kita ucapkan, ya kita tidak ada apa-apanya di sini. Ya. Kemudian hormat saya pada seluruh stakeholder yang berhadir dari Pertamina, Iswana Migas, Pemproksu, ada Pak Victor. Tadi dari Iswana Migas ada dosen, Pak Victor juga dosen sebenarnya Pak. Kebetulan beliau dosen saya di S2 sekarang di studi pembangunan maritim Pak. Mudah-mudahan di forum ini kita bisa berdiskusi dan nanti setelah ini juga harapannya bisa berdiskusi tentang bagaimana bisa terjadi yang Pergub nomor 1 tahun 2021 itu. Pertama sekali yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kritik kami terhadap kebijakan Pemprov ya sebenarnya. Ketika setelah tadi disampaikan oleh Pertamina, kemudian disampaikan oleh Pemprov, sebenarnya sudah terang pimpinan permasalahan kita hari ini. Jadi kalau selama ini itu selalu lempar bola dari Pertamina dan pihak gubernur, ya sebenarnya hari ini sudah terang gitu. Titik permasalahannya itu ada di gubernur, ada di Pemprov maksud saya. Dengan terbitnya Pergub nomor 1 tahun 2021 ini kenapa? Karena yang dinaikkan itu memang pajak bahan bakar kendaraan bermotornya. Artinya pajak BBM yang dinaikkan. Ya wajar. Pertamina menyesuaikan harga. Ya. Kami kemarin juga aksi Pak di Pertamina sama Humas ya. Saya kemarin bersitegang lah ya. Saya katakan bahasa Pertamina kok politis sekali gitu. Padahal Pertamina ini bukan orang politik di dalamnya. Kenapa saya bilang politis? Pertamina sampaikan tidak ada kenaikan BBM, ada hanya penyesuaian. Ya kita nggak tahu gitu, kita tahu harga itu naik gitu. Nah makanya kemarin kita sampaikan bahwasanya ya politis sekali gitu bahasa Pertamina hari ini gitu. Tapi ternyata tidak. Hari ini saya menilai memang bahwasanya ya titik permasalahannya itu ada di Pemprov dengan menerbitkan Pergub nomor 1 tahun 2021 itu. Nah ini sebenarnya sangat tidak selaras ya. Sangat tidak selaras sekali dengan kebijakan pemerintah pusat yang hari ini saya pikir sangat meringankan seluruh beban-beban masyarakat itu. Tarif dasar listrik, ya kan? Bagaimana yang 450 itu gratis, ya kan? Kemudian ada tunggakan di bank cicilan ditangguhkan dulu pembayarannya. Dan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah pusat lain yang saya pikir yang hari ini sangat berdampak gitu dengan pandemi. Tapi sayang sekali gitu ketika ini tidak selaras dengan kebijakan pemerintah Pemprov Sumatera Utara. Kenapa di tengah pandemi seperti ini baru mikir gitu? Baru berpikir mau naikkan pajak PBBKB. Masyarakat lagi susah loh. Masyarakat hari ini lagi ya ngerti lah kita sama-sama gitu. Mungkin kalau orang bapak dari segi perekonomian segala macamnya cukup lah. Pertamina semuanya cukup gitu. Soalnya juga sama lagi ya. Ya bagaimana dengan masyarakat hari ini? Gitu? Kok kita malah mikir mau naikkan pajak gitu di tengah pandemi seperti ini? Saya lihat hari ini Pemprov juga nggak kreatif gitu. Untuk meningkatkan pendapatan kok simpel sekali cara berpikirnya. Naikin aja pajak. Ya memang itulah cara terbaik dan cara termudah ya. Bagi pemerintah, bagi penguasa untuk mendapatkan pendapatan ya dengan cara menaikkan pajak. Kita paham dan kita juga belajar sebenarnya secara peraturan ini tidak ada yang menyalahi gitu. Karena Perpresnya juga menyarankan sampai 10% pemerintah itu boleh mengambil pajak dari PBBKB. Kita pahami itu. Cuman mohon izin Pak Victor yang mewakili Pemprov, kita coba bicara tuh lah gitu. Hati ke hati bagaimana Pemprov juga harus lihat lah di masyarakat. Ini lagi pandemi. Ya. Itu sih sebenarnya. Kalau segi aturan ini semua tidak ada yang dilanggar. Ketika misalnya Pemprov lagi butuh anggaran ya wajar dong menaikkan PB pajak yang memang masih berpotensi untuk diambil gitu secara aturan tidak melanggar, wajar. Cuman kondisinya lah yang perlu kita lihat hari ini bagaimana kemudian kita bisa menyadari lah bahwasanya masyarakat ini lagi sulit gitu. Tolonglah kita perhatikan masyarakat, kita utamakan kepentingan masyarakat.
Kemudian selanjutnya adalah ketika tadi anggota DPRD Komisi B secara personal mereka meminta untuk ditunda atau dicabut Pergub nomor 1 tahun 2021, saya pikir ini juga selaras dengan tuntutan kami. Tapi tadi dari Komisi B-nya masih secara personal. Kita juga nanti minta lah harapannya pimpinan agar komisi mengeluarkan sikap secara kelembagaan, mewakili DPRD Provinsi Sumatera Utara, atau paling tidak mewakili Komisi B Provinsi Sumatera Utara. Jangan secara personal-personal, karena ini menyangkut tentang kepentingan rakyat banyak. Jika DPR tidak bersatu, saya pikir tidak. Tapi saya yakin DPRD hari ini satu semangat lah dengan kami. Karena dengan tadi awalnya ditunda ini jadi ya kan, ya kita merasa bersyukur. Nah kemudian pimpinan sedikit lagi bicara tentang hari ini. Tadi Iswana Migas sebenarnya kalau saya bilang cukup normatif juga yang disampaikan oleh pihak Iswana Migas yang mengatakan ini normal-normal saja dengan kenaikan BBM. Ya, itu benar sekali Pak. Ini normal-normal saja karena hari itu Bapak sampaikan yang non subsidi, ya, yang subsidi nggak dinaikkan. Nah, mungkin dari pernyataan ini saya juga mengambil momentum bahwasanya saya ingin katakan premium juga harus disuplai lagi Pak, ketersediaannya di Sumatera Utara. Ya mungkin ini juga tuntutan saya ya. Kita dari kami lah pada Pertamina untuk tolong Pak Manajer, Pak GM hari ini apresiasi GM yang mau hadir ya kan, karena Pak tahun 2018 yang lalu sebenarnya kita berjumpa juga di forum ini gitu. Pak Iswana Migas masih ingat lah, itu juga tentang kenaikan BBM. Itu waktu itu kenaikannya secara nasional dan cuma 100 rupiah Pak. 100 rupiah ketika itu gedung paripurna itu kita kuasai itu mahasiswa, videonya masih banyak kalau bapak-bapak lihat. Ini kita hanya 200 dan hanya di Sumatera Utara. Dan setelah itu kita terus aksi karena kelangkaan premium. Alhamdulillah GM-nya ketika itu menambah Pak pasokan premium di Sumatera Utara. Nah kita berharap juga adalah minimal selama Ramadan ini lah Pak, karena bahan pokok kan sudah mulai naik nih. Kalau kita lihat di media sudah mulai naik, maksudnya dengan tersedianya premium yang cukup di tengah-tengah masyarakat bisa mengantisipasi gitu terjadinya naiknya harga bahan pokok ini gitu. Ini harapan kami lah Pak pada Bapak GM, mungkin punyalah ya perhitungan-perhitungan ataupun trik dan cara untuk bagaimana bisa mensuplai premium yang siogianya inilah yang subsidi ya, yang bisa Pertamina ambilkan peran gitu. Karena kan mungkin kalau hari ini kita menyalahkan pihak Pemprov saja nggak tepat juga gitu. Tapi ada langkah tepat yang bisa diambil Pertamina untuk menyediakan premium itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada ditambahkan oleh kawan-kawan, izin melalui pimpinan dipersilakan. Baik, dari Wiraputra, Sekretaris kami Sumut ya. Siap. Mungkin ada tambahan dari orang lain dari kami ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Panedi. Saya dari Ketua Kebijakan Pabrik Kami Medan dari Universitas Muda Sumatera Utara. Hormat saya pada Pak Pemprov, Satgas Migas dan orang Pertamina, kemudian para DPR. Jadi Pak, masyarakat itu yang seperti kita ketahui sebagai akar rumput kebijakan, dan kami mahasiswa sebagai kritikus kebijakan. Kita di sini hadir sebagai bridge atau jembatan yang menjembatani antara masyarakat dengan penguasa gitu kan. Hari ini kami melihat seperti ada kepentingan kapitalis di sini yang menghukumi seluruh kebijakan gitu kan. Pak Pemprov menaikkan pajak, Pertamina menaikkan harga, rakyat ditindas. Jadi seperti ada pedagang di sini, marketnya itu rakyat, pasarnya itu rakyat. Jadi seperti yang dibilang abang saya tadi, penyesuaian itu hanya bahasa politis. Walaupun itu hanya 200 rupiah, tapi secara tidak langsung berdampak kepada bahan pokok yang lain Pak.
seperti kita ketahui hari ini, premium yang bersubsidi hari ini kan sangat langka. Jadi kalau secara tidak langsung non subsidi dinaikkan, ya itu artinya sama saja dengan membunuh rakyat gitu kan. Besok udah Ramadan dan hari ini kita masih pandemi. Anak-anak nanti mau masuk sekolah di bulan Juni, kabarnya gitu Bang ya. Tapi apa kebijakan dari Pemprov dan Pertamina hari ini sangat merugikan rakyat itu. Saya ingin katakan lagi Pak, dari Pemprov tadi katanya tidak mengetahui kenaikan harga dari harga BBM dari Pertamina. Sedangkan Pertamina merujuk kepada pergub dari Pemprov. Nah, kalau dari Satgas Migas tadi katanya tadi tidak melihat gejolak karena tidak ada keterbukaan ruang publik. Saya melihat ini ya kenapa tidak ada gejolak? Ya karena tidak ada keterbukaan publik di sini. Pertamina hari ini sah-sah saja mungkin menaikkan BBM, tapi harusnya ada etika publik di sini, membuka ruang diskursus, menginfokan kepada ruang publik gitu. Karena publik itu perlu dicerdaskan, publik itu perlu mengkaji, tidak hanya asal dinaikkan. Kalau tiba-tiba secara dinaikkan di sini, tiba-tiba dinaikkan, yaitu namanya etika, ada pelanggaran etika publik di sini. Nah ini mungkin bisa diverifikasi dari Pertamina kenapa tiba-tiba dinaikkan. Biasanya yang saya ketahui ada etika publik di sini. Ketika menentukan kebijakan itu harus dikasih dulu pada masyarakat, desas-desus publik itu. Karena publik itu perlu bersiap Pak. Nah yang kedua saya minta kepada Dewan yang tengah hari ini, kita minta kebijakan taktis, bukan kebijakan strategis. Kita tidak mau bahasa-bahasa pajak ditunda tadi, bukan ditunda tapi dibatalkan kalau bisa. Itu mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, saya rasa ini adalah usulan simpatik dari adik kami ya. Sebetulnya seperti memanah jadi kita. Benar, ruang publik kita harus dibuka, boleh dibicarakan. Hari ini tidak ada. Jadi mohon maaf ini Pak Victor, pemerintah pusat aja sekarang untuk mengangkat daya beli itu, jangankan yang hal-hal seperti ini, PPNBM saja mereka diskon. Supaya apa? Masyarakat ini yang ada uangnya itu bisa mengeluarkan untuk membeli kendaraan mewah itu. Itu apa? Supaya apa? Jangan berhenti itu industri Pak, kendaraan. Supaya pengangguran itu jangan terus meningkat Pak. Jadi kenaikan tarif ini sepertinya menyayati rakyat lah. Saya rasa ini perlu ya penegasan dari kita. Ya mohon maaf adik-adik sekalian, kita bukannya tidak aktif mengawasi pemerintah Sumatera Utara. Memang kami tidak diajak bicara soal ini. Itu bisa dilihat dalam APBD 2021. Asumsi estimasi yang diberikan kepada kita itu tidak ada pajak bahan bakar kendaraan motor ini dinaikkan. Karena asumsi itu harus disesuaikan dengan juga belanja kan. Harus ada kenaikan PAD sebenarnya. Jadi oleh karena itu memang mohon maaf nih kepada ibu sekalian, karena memang ini menjadi sebuah putusan lembaga nantinya. Apabila dari rekan nanti mungkin ada yang mayoritas setuju ini untuk ya katakanlah bahasa minimal ditunda atau ditolak, berarti tentu nanti itu adalah yang bicara adalah ketua DPR kan. Karena saya nanti juga memutuskan sendiri, dia lebih pada subjektif kan. Nanti dibilang saya bahasa-bahasa sekarang ini yang namanya mengkudeta ya. Tetapi apa yang menjadi aspirasi adik-adik itu di catatan kita. Dan ini rapat pada hari ini, kalau rekan-rekan setuju, rapat ini saya skor saja. Ya Pak sekalian, karena memang kita harus bicara dengan ketua DPR. Jangan-jangan nanti kalau kita ngomong sendiri ketua DPR-nya pada ngambek pula kan. Kita nggak pernah diajak bicara, atau memang dia sudah diajak bicara oleh gubernur, kita tidak tahu. Oleh karena itu, pada adik sekalian, apa yang menjadi aspirasi kalian, apa yang menjadi masukan kalian kepada kami dan kepada pihak-pihak terkait, baik pemerintah, baik juga Pertamina, ini adalah atensi kita Pak, yang paling utama. Karena ini
terkait bahan bakar kendaraan motor adalah kebutuhan pokok. Kemana-mana harus pakai energi, itu bahan bakar. Imbasnya pasti banyak kemana-mana. Bukan hanya pada sembako, yang lain juga. Lagi menjelang puasa dan lebaran, orang sekarang ini butuh untuk membeli bahan kebutuhan pokok saja sudah sulit. Itulah karena itu, bagi adik-adik sekalian, yakinkan kepada kami, percayakan kepada kami. Kami terus berjuang, minimal yang 3 ini hadir di sini bertanggung jawab terhadap diskusi pada hari ini. Kami akan berjuang untuk paling tidak ini ditunda atau dicabut. Jadi kita ini Pak lembaga politik ya Pak sekalian, ada di sekalian. Di lembaga politik ini semua harus dimusyawarahkan, harus menjadi keputusan bersama. Belum tentu beliau-beliau ini dari PKS, keputusan beliau ini adalah keputusan partai, keputusan lembaga. Oleh karena itu, setiap keputusan ini harus kami diskusikan dengan pimpinan dewan, dengan partai kami. Tapi kami yakin partai kami menolak ini. Saya yakin dari Partai Kebangkitan Bangsa menolak ini Pak. Karena saya adalah pemimpin wilayah, bagian dari DPW Sumatera Utara. Saya tegaskan kalau dari saya, mungkin dari lain saya tidak tahu, dari partai lain mungkin ada diskusi sepertinya. Saya kira itu ya, Ibu sekalian. Ada berapa nomor yang datang? Dari mana? Ada berapa nomor? Ada Pak, berapa nomornya? Oke, saya lupa tadi. Perkenalan Pak, saya minta saya tambahkan terkait ini Pak. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Nama saya Pak Umar Utabea dari Biro Perekonomian. Menanggapi aspirasi daripada adik-adik kita tadi, pada prinsipnya kami sependapat dengan apa yang disampaikan, dan ini memang harus ada keterbukaan terhadap kenaikan harga ini, sehingga semua masyarakat itu tidak tertanya-tanya, tapi ada tadi seperti jadi mencurigai, kira-kira begitu. Jadi menyikapi kami dalam hal ini mengenai Pergub nomor 1 2020 memang tidak ikut membahasnya, karena ini memang ranah dari pajak, sehingga ini menjadi tugas daripada BP2RD. Mengenai terkait dengan harga BBM, sebenarnya Pertamina itu harus lebih menjelaskan mengenai komponen-komponen harga daripada penentuan harga ini, karena yang kita tahu itu komponennya ada yang menyangkut komponen harga minyak dunia, kemudian ada menyangkut kurs rupiah, yang kemudian ada mengenai suplai minyak dunia. Nah ini harus kita kupas sebenarnya dengan baik, sehingga adik-adik ini paham benar, oh ini kira-kira akan gambarannya begitu. Nah, mengenai kenaikan harga yang sekarang ini, yang kami dapat informasinya sebenarnya ini akan dilaksanakan tahun 2020 Pak. Itu kami dengar pada bulan Oktober, kira-kira begitu ya. Namun ini ditunda sampai dengan saat ini. Itu yang kami dapat informasinya. Mengenai kenaikan kembalinya BKB tadi untuk diturunkan, itu memang harus ada pembahasan khusus lagi antara Dewan dengan pemerintah dan Prosum, dan itu bukan wewenang kami untuk membahas itu. Kemudian mengenai kelangkaan daripada BBM, saya laporkan kepada Pak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat. Migas itu, Dirjen Migas sekarang ada program Pak, ini di luar konteks ini, yang mengenai BBM satu harga. Yang dimaksud dengan BBM satu harga ini adalah yang subsidi. Nah, Dirjen Migas itu mensosialkan akan didirikan di setiap kecamatan, kabupaten yang memang daerahnya masih belum ada suplai minyak BBM yang menyangkut solar dan premium. Dan ini sudah kami lakukan ke tingkat 2 untuk masing-masing kabupaten kota di Sumatera Utara untuk mengajukan kotanya di kecamatan-kecamatan untuk bisa dibangunkan
untuk BBM satu harga. Artinya dalam hal ini pemerintah itu berpikir keras juga, karena gini Pak, kelangkaan BBM ini bisa saja ada beberapa hal yang diakibatkan mungkin kebutuhannya naik, kemudian suplainya, tempat suplainya di daerah itu masih kurang. Nah, sebagai contoh kami kemarin ada ke Samosir itu galon minyaknya itu baru 1 ya Pak ya, untuk melayani 1 kabupaten. Nah, kemarin juga kami mengadakan forum government discussion itu, rupanya banyak ya daerah-daerah lain yang berminat, tapi informasi nggak sampai. Jadi di sini adik-adik, kita itu selalu memikirkan rakyat. Kita itu juga belum bilang ini semua untuk kepentingan rakyat. Jadi cuma kita harus ada diskusi bagaimana sebenarnya. Mungkin adik-adik bisa memberikan masukan pemikiran bagaimana caranya. Kita juga tidak bisa hidup pemerintahan ini kalau tidak ada pajak. Pajak itu bukan hanya dari bahan bakar minyak, yang lain-lain juga ada potensi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada Pak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih Pak. Baik, saya terakhir bertanya sama Pak Victor ya Pak Victor. Ini tentunya sudah pembahasan secara detail ya pihak Pemprov di internal ya dengan Gubernur Sumatera Utara. Ini di depan adik-adik ada di sini keberangkatan Komisi B. Dengan adanya kenaikan penyusunan tarif 75% ini, berapa potensi PAD yang bisa diambil memang? Dengan secara normal seperti ini, misalnya dari kata Islam migas, penjualannya normal aja sih, nggak ada penurunan. Sudah dipetakan nggak kira-kira itu? Sudah ada nggak dia, Pak Victor? Silakan. Baik Pak. Jadi khusus PDBKB, kami kan tidak memungut langsung Pak. Pertamina dan produsen bahan bakar yang menjadi wajib pungut. Nah, jadi kita hanya bisa berasumsi ya kembali ke tadi volume penjualan, permintaan itu di tangan Pertamina karena mereka yang wajib pungut. Kita menerima hasil dari pemungutan mereka. Pak, proses ini harus terbuka saja Pak Victor, jangan ditutup-tutupi. Ini kan tanda normal sih. Artinya tahun semalam Bapak punya estimasi berapa? Dengan kenaikan ini berapa? Bapak bilang kan optimalisasi PAD. Itu kan asumsi yang Bapak katakan itu adalah bagian nanti yang terrealisasi 2021. Maksud kita dari mulai April ini ada kenaikan. Berapa sih kenaikan yang didapat untuk PAD? Ya kalau memang itu bisa meyakinkan kenaikan ini tidak memberatkan rakyat, kemudian bisa menaikkan belanja untuk infrastruktur jalan, rumah sekolah, ya mungkin ada ini juga bisa memahaminya gitu. Jadi jangan nanti kenaikan ini juga nggak ada optimalisasi pendapatan itu apa dinaikkan kalau begitu. Itu maksud kita, jadi harus terang-terang, harus jelaskan. Tadi Somigas sudah menjelaskan, tidak ada pengurangan permintaan, biasa-biasa saja, tidak ada gejolak. Artinya kalau normal-normal saja kan seperti tahun 2020, Bapak tinggal kalikan 200 perak sih. Berapa sih produksi yang bisa dijalankan kan begitu. Jadi dari ini juga nanti dari Pertamina sebagai data penyeimbang, kami minta juga data ini dijelaskan juga kepada kita gitu. Jadi jangan juga Pak Victor menaikkan ini dan Gubernur Sumatera Utara juga nggak ada juga menaikkan PAD itu apa kan? Jadi pokoknya kan ada optimalisasi pendapatan. Nah, jadi saya kira banyak yang harus kita kaji soal ini. Saya minta jawaban yang konkret lah, supaya dari ini juga dapat informasi itu pada bisa disuarakan kepada rakyat. Ini loh, dengan kenaikan ini kita bisa bangun jembatan yang tadi bisa terputus, buat jalan sekian. Jadi itu ada informasi jelas kepada kita. Saya minta Pak Victor. Ada apa lagi? Saya bukan data menyangkut angka. Yang tentunya artinya kalau pemungutan atau penyetoran Pertamina itu tidak seperti tahun sebelumnya, mungkin kalau realisasi dari 2020 800-an, 600 sekian, mungkin kalau ini artinya tidak ada yang berubah permintaan dan penawaran ini bisa ke 1,1. Jadi ada kenaikan 300 miliar dari
penyusunan tarif 7,5% tadi, begitu ya. Jadi itu ada potensi kenaikan 309 dari sekalian. Jadi ini nanti mungkin ini juga bahan kami juga untuk kalau umpamanya ini dilakukan, jadi kami tahu ini kemana anggarannya itu. Jangan-jangan 309 kita nggak tahu kemana begitu kan? Ada kenaikan begitu kan? Jadi ada ini juga terinformasikan kepada kita, rakyat ini terinformasikan. Dari pertanyaan Pak, mungkin ada penjelasan tambahan terkait potensi kenaikan ini Pak. Ada kira-kira berapa Pak? Bisa jawab kira-kira? Cukup Pak. Ya, jadi memang seperti itu. Baik. Artinya memang dari pihak Pemprov Sulawesi yang estimasi pendapatannya nanti mereka berautorisasi mereka langsung berikan kepada pihak swasta begitu ya? Iya. Fakta yang di lapangan yang berapa yang dikonsumsi masyarakat itulah sepertempatannya kepada pihak pemerintah daerah begitu Pak ya? Baik. Saya kira itu Bapak sekalian. Ada tambahan dari adik-adik kami atau dari Ustaz dulu adik? Makasih. Ya, silakan. Pertama, saya sepakat dengan Wakil Ketua Komisi B. Kalau perlu rapat kita di skor. Nanti kita akan lanjutkan dengan rapat berikutnya. Kalau bisa lengkap dengan Komisi C. Jadi jadwal ulang supaya lebih komprehensif. Tapi dalam waktu yang segera, tidak berlarut. Yang kedua, sebelum ini di skor, sehingga nanti ketika kita masuk lagi, pihak Pertamina sudah punya bahan-bahan yang lebih baik. Terutama masalahnya Pak. Saya pikir TikTok saya dengan mahasiswa sudah cukup bagus. Saya tadi sampaikan fakta bahwa yang naik memang bukan yang non subsidi, bukan yang subsidi, tapi faktanya ada pertalite di situ, yang notabene pertalite digunakan oleh sebagian masyarakat bawah, sepeda motor, mobil-mobil sederhana 1.300 cc ke bawah masih menggunakan itu faktanya. Oleh karena itu, dengan naiknya ini kan mereka juga sangat terimbas, otomatis terimbas. Akhirnya solusinya kan mereka harus pakai premium. Jadi disambut oleh mahasiswa, premium nggak ada. Saya sampaikan fakta di Batubara juga premium nggak ada. Nah ini mungkin solusinya Pak, tolong dipikirkan bagaimana caranya. Bisa dijawab nggak sekarang? Prosedur penambahan kuota premium itu bagaimana? Lalu nanti supaya aksesnya ke masyarakat juga bisa bagus, bagaimana? Jangan seperti sekarang, datang berapapun udah ditunggu sama pemain-pemain mobil-mobil lama yang dimodifikasi tangkinya segala macam itu sama aja bohong gitu Pak. Nah itu Pak maksudnya. Karena solusinya premium ini. Jadi saya sepakat pertanyaan mahasiswanya harus dijawab bagaimana caranya. Karena itu salah satu-satunya jalan keluar. Oke, pertalite dengan dalil tepat sekali, pertalite bukan subsidi. Maka yang dinaikkan bukan subsidi, tapi faktanya digunakan oleh sebagian besar masyarakat bawah. Itu nggak bisa kita pungkiri fakta itu. Jadi ini solusinya bagaimana? Itu kan yang harus kita bahas pimpinan. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, saya kira dari ada lagi Pak? Ya. Agar RTP kita hari ini jangan kesannya cuma PKS PKB. Ini kan resmi pimpinan. Karena ini RTP resmi, sudah barang tentu ada rekomendasi. Yang rekomendasi ini akan dibahas kemudian oleh pimpinan DPRD Sumatera Utara, yang kemudian itu akan menjadi keputusan lembaga DPRD Sumatera Utara sikapnya terhadap Pemprov Sulawesi. Jadi ini yang perlu saya ingatkan. Yang kedua, bahwa tadi dari Pemprov kan ada tadi Perpres atau Impres itu tentang yang 5% maksimal. Itu sudah ada nggak dicabut itu Pak? Kalau nggak dicabut, kenapa berani di atas 5%? Di sana diamankan bahwa untuk yang non subsidi itu menjadi kewenangan Pemda. Di Perpres. Tapi sebelumnya kan itu 2011 ya. Lama banget sampai 2017, 2018 baru ada daerah melaksanakan ini. Kalau memang betul seperti itu gitu. Nah ini tolong dikaji lagi Pak. Ya dengan pertimbangan yang disampaikan oleh pimpinan tadi, yang pertimbangan yang disampaikan oleh kawan-kawan di Komisi B, kemudian ada dari mahasiswa, banyak pertimbangan Pak. Jadi mohon dibicarakan kembali ini tentang Perbu nomor 1 tahun 2021 ini. Demikian pimpinan. Baik, ini terakhir dari mahasiswa ya. Silakan singkat aja ya. Baik. Pertama,
Cek. Ya, jadi yang pertama, kalaupun memang ini di skorsing atau ditunda atau dilanjutkan di waktu yang lain, apa namanya? Apakah nggak lebih bagus kita sepakati di sini kapan dia? Karena gini Bang, ini kan kenaikan ini sejak tanggal 1 April dan hari ini sudah tanggal 13, tanggal 12, artinya sudah 12 hari ini BBM naik. Nah, kalau terus abang-abang tunda di sini di DPRD ini mau sampai kapan Pak? Dan ini sudah masuk Ramadan besok. Seperti yang abang sampaikan tadi bahwa kebutuhan masyarakat tentang kebutuhan pokok mereka untuk dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini akan semakin meningkat. Nah, makanya kami di sini ingin mempertanyakan kapan. Kalau toh seminggu, 2 minggu atau bahkan sampai lebaran baru mau dibuat RDP-nya, saya pikir ini percuma Bang. Dan perlu kami tekankan lagi Bang, dan juga semua pihak ya, Pemprov maupun Pertamina, kami akan tetap mengawal ini Bang, ya sampai ini betul-betul turun. Itu perlu orang abang-abang ketahui semua, baik dari Pertamina, Pemprov maupun DPRD. Jadi kalau toh ada niat orang abang untuk menunda-nunda ini, percayalah, kami akan terus ada di depan kantor ataupun para orang bapak-bapak semua. Makanya konkretnya saya tanyakan kapan kalau disepakati di sini. Karena saya sepakat apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi, memang ini harus secara kolektif dan kelembagaan. Memang pihak pimpinan DPR harus mengetahui dan ada di sini. Gitu dia memang. Jadi dapat secara kolektif. Bahkan juga kalau bisa itu yang diundang gubernurnya dia. Gubernurnya dihadirkan. Bukan seperti ini gitu. Dari BP2RT, Biro, ngapain kan gitu dia. Kalau bisa langsung gubernur sini supaya pihak GM Pertamina sama gubernur di sini jawab-jawab kan enak gitu. Jangan hanya media. Itu pengecut namanya. Kita sebut bermartabat hari ini kan gitu dia. Bukan sebut penakut. Jadi itu dia kami pikir kepada pihak pimpinan. Kalau bisa hari ini kita sepakati pendapat. Dan kami juga tahu supaya jangan dikibuli lagi kayak tadi. Jadi bahasa tetap dikibuli Pak dari pihak PKS. Karena kalau memang ada etikat baik tadi harus hubungi lagi kami. Bayangkan kalau kami nggak hadir di sini, nggak tetap niat dan tekad kami kuat, kami nggak akan ikut di sini. Gitu dia. Tapi perlu diketahui lagi ya, bahwa esensinya kami hadir di sini bukannya sebatas RDP ini, Pak. Seperti disampaikan oleh Wira tadi, yaitu mantan presiden mahasiswa USU. 2018 kita sudah hadir di sini. Dan GM Pertamina juga kita cari dengan pertanyaan-pertanyaan, walaupun beliau mengatakan baru 3 hari di Sumatera Utara ini. Cuma kita nggak peduli gitu. Karena memang BBM naik di Sumatera Utara. Itu dia singkatnya pimpinan. Kalau bisa sepakati pimpinan. Terima kasih. Pimpinan menambahkan pimpinan menyimpulkan. Kami siap. Kita tadi jam 12. Siap pimpinan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suki Prawansa, Wakil Ketua Umum kami Sumatera Utara. Terima kasih pimpinan telah memberikan waktu. Jadi saya telah melihat dan mendengar beberapa percakapan dan obrolan kita selama waktu ini. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa pihak pemerintah daerah, Pemprov dan Pertamina beserta legislatif Dewan itu tidak ada sampai sekarang ini keterbukaan dan korelasinya. Jadi tidak ada namanya balance gitu kalau dalam bahasa politiknya itu pengatur atau pengontrol kebijakan gitu, Pak. Jadi jangan-jangan ya kita tidak boleh menuduh gitu, mungkin curiga boleh pihak Pemprov dengan Pertamina itu atau bahkan dengan ketua DPR itu sudah sepakat gitu, kali gitu. Bahkan Bapak Komisi pilih itu aja sudah tahu gitu dengan adanya kebijakan pergub ini gitu. Dan itu tidak bisa jadi apa gunanya anggota dewan gitu sebagai perwakilan, atau jangan-jangan kita sebagai mahasiswa perwakilan rakyat ikut sertakan gitu dalam kebijakan pengambilan keputusan gitu. Saya ingin membahas Pak, saya lihat media pada hari ini, pagi ini, bahwa harga ayam itu di Medan sudah naik Rp8.000 dari awalnya 23.000 sekarang 31 hari ini Pak. Dan ini menjelang Ramadan gitu.
mau sampai kapan kita terus-terusan begini gitu. Saya melihat peraturan keputusan Presiden terkait melalui Menteri SDM nomor 36 tahun 2016 itu bahwa pemerintah menetapkan bahwa kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia seperti yang Bapak bilang tadi. Saya sudah pikirkan itu, ingin saya sampaikan bahwa apa gunanya itu? Pemerintah Jokowi telah memberikan sumbangsi untuk rakyat untuk bahwa upaya ini BBM satu harga ini untuk merayakan keadilan dalam berbangsa gitu. Bayangkan saja ya Pak ya, toh kita tidak usah bicara di daerah saja, di Medan Pak, Jalan Setiabudi itu banyak kelangkaan premium Pak. Di mana SPB yang menyediakan premium? Jalan saya Batanghari ke Gajah Mada aja premium itu hanya 1 hari 2 jam. Begitu macet itu jalan saya Batanghari Pak ketika ada premium, kendaraan mengantri. Itu di kota saja Pak, yang dekat dengan full terminal BBM Medan Group. Konon di daerah Batubara yang supply dari full terminal Kisaran, jauh gitu, Rantuk Rapat. Ini yang di Medan saja tidak tercover dengan pihak Pertamina, apa namanya bicara kita daerah. Jadi tidak ada Pertamina ini tidak mengindahkan peraturan Presiden permintaan Pak Jokowi tentang BBM satu harga. Oke, BBM satu harga itu untuk premium dan solar. Nyatanya tidak ada barang itu gitu. Apa? Kita mau pakai minyak tanah gitu? Enggak ada gitu barangnya. Kalau ada gitu kan, oke BBM satu harga di seluruh pelosok negeri, tapi barang itu ada Pak. Jadi kita menggunakan itu, kita disediakan di peraturan Presiden dan sebagainya, tapi tidak ada barang itu. Apa yang mau kita gunakan? Tenaga surya Pak. Kendaraan kita belum support dengan hal itu Pak. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit ini Pak Victor ya. Ini kan kuota BBM subsidi ini kan dari pemerintah pusat melalui APBN itu kan terbatas. Jadi batas saja itu mungkin langka yang namanya begitu. Jangan sampai kita beranggapan bahwasannya kenaikan pertalite ini juga membantu rakyat. Karena secara politik dagang ini pertalite ini substitusi pengganti dari premium subsidi ke ini. Pertalite sudah hampir kayak lakunya hampir kayak subsidi Pak. Jadi kalau tidak ada lagi yang BBM yang subsidi itu orang itu pertalite, jadi substitusi tanpa ganti. Jadi jangan nanti juga ini menjadi polemik juga gitu. Ya kita tahu keuangan BBM kita tidak bisa mencukupi terhadap subsidi BBM bahannya yang subsidi kan begitu. Itu yang harus kita pikirkan bersama nantinya. Jangan sampai nanti juga rakyat kita ini sangat menderita kelangkaan BBM ini yang subsidi. Tentunya orang cari yang mensubsidi, tapi itu juga naik gitu. Kenaikan itu pasti akan memberatkan rakyat. Apalagi menjelang Ramadan. Mungkin kalau Bapak kemarin kita menjelang Ramadan beda lagi mungkin. Menjelang Ramadan hari raya keadaan kopi juga nampak waduh. Bapaknya sangat luar biasa. Saya tidak masalahkan Pertamina ada operator. Ketika Bapak naikkan tarif, mereka mesti naikkan tarif itu. Kecuali harga pokok penjualan Pertamina menjadi naik. Kita ini bereaksi sama Pertamina gitu. Ini pada dasarnya ini adalah adanya penyusunan tarif Undang-Undang 28 dan itu yang dikatakan Pak Victor, walaupun ada ruang mungkin kami waktunya tidak tepat menurut kita. Sekira begitu sekalian ya, adik-adik sekalian mohon maaf ya, ini terkait dari ada tagihan untuk kita menolak atau tidak, itu nanti harus kita melibatkan pihak ketua DPR, Pemprov Sub, ya. Jadi mengenai waktunya kapan Pak Ripin kita skor ini, jangan lama-lama. Hari Senin depan bisa ya, tanggal 12 itu ya. Sekarang tanggal 12. Tanggal 16 ada jadwal komisi. Tanggal 16 saja ya. Ya setuju ya, 16 ya. Kita lanjutkan ini dan situlah kita ambil kesimpulan rapat. Undang Pak Pemprov Sub Sekda ya, minimal Sekda atau Gubernur Sumatera Utara, kemudian dari Ketua DPR, pimpinan DPR yang hadir, serta adik-adik ini supaya resmi dia mereka hadir, dan begitu ya. Jadi kesimpulan itu bisa kita secara konkret kita ambil ya. Kalau kita bertiga ini katanya kita udah lagi musim kita sekarang kan begitu kan. Kita nggak mau juga seperti itu. Jangan mereka pikir kita cari panggung nih dua fraksinya gitu. Tetapi begitu disahkan menjadi ketiga dan lagi. Terus dia lihat dulu cerdas kan apa ini?
Saya pikir mahasiswa juga tadi. Aduh, ampun aku. Bagus Miadi, kemudian ada lagi. Sudah cukup ya dari Kendra ini. Betul deh, saya telepon juga beliau nih. Orang yang sangat perhatian juga kalian ini. Ada lagi mau ikut, Bang, pimpinan, seperti yang saya sampaikan tadi, langsung gubernur aja diundang Bang. Jangan pakai sekda-sekda lagi. Ya, artinya minimal lah. Dia kan kadang gubernurnya ada alasan nggak datang, ada Bang, nggak bisa Bang. Ini keputusan apa namanya? Oke, nanti saya sepakat gubernur diundang ya. Iya Bang. Oke, ada tetap. Dia itu dipilih masyarakat dia Bang. Oke. Bukan sekdanya, sekda itu PNS Bang. Nanti saya tunjukkan undangan sama dia. Kalau dia nggak datang nanti, kalau datang kami bisa. Iya, ke kantor juga datang Bang. Oke, baik. Artinya ini rapat di skor. Kalau seperti itu nggak perlu rapat Bang Arifin. Dia langsung kita lanjutkan sesuai kesepakatan bersama. Kita sepakat hari Senin ya, tanggal 16 ya? Tanggal 16 hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat juga. Jangan hari Jumat dong. Nanti hari Senin kita rapat di sini tanggal berapa? Iya. Tapi nanti ini komisi C. Kita hari Senin ini kapan ini? Pimpinan koordinasikan itu dengan komisi C. Komisi hari Jumat acaranya. Lihat di hari Jumat ada komisi C. Jam berapa itu? Kayaknya enggak. Inilah sholat Jumat itu nggak bisa kita juga rapat. Kita lebih dulu hari Senin ini kayak apa? Tanggal berapa? Jauh lagi ya Jumat ini maksudnya? Ini ada apa ini? Senin. Ini Senin, Jumat ya? Atau Kamis buat? Boleh. Kamis Bisa ya. makin baik Bang. Bisa Rabu. Kalau bisa besok. Enggak, kita hari Kamis ini apa? Saya lihat agenda komisi C-nya, ada dia nggak datang lagi. Iya. Kita kunjungan nggak? Dia mau komisi C kalau nggak. Oke, baik. Ada dari Ustadz ada. Ada yang Jumat mereka ada rapat begitu. Komisi C ini terkait juga. Masalah Kamis. Kamis ya, oke, Kamis kosong. Bagus Medi, Kamis ya, oke. Kita sepakat info sekalian Kamis Pak ya. Nanti kita umumkan info sekalian dari Kamis. Tepatnya tanggalnya, coba sebutkan tanggalnya. 15. Tanggal 15 April 2021, tepatnya pukul 10 pagi. Kita akan lanjutkan rapat ini mengundang Gubernur Sumatera Utara, pimpinan DPR, Komisi C, Komisi B, dan instansi terkait nantinya terkait pengambilan keputusan iya atau tidaknya ditolak Pergub nomor 1 tahun 2021 dan juga kalangan dari mahasiswa dan masyarakat. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.